Begitu sampai ia langsung kembali menyerbu bir Layam. "Tunggu, Nyonya!" cegah Layam. "Ada apa?" Orol kebingungan. Padahal dia sudah kebelet pengen diapa-apain. "Saya mau ambil sesuatu dulu." "Ambil apaan?" Tak menjawab, Layam segera keluar dari kamar Orol. Tetapi hanya sebentar, Layam pun kembali lagi. Layam tampak membawa buku panduan bertinta yang dulu sempat dibelinya. "Ngapain kamu bawa itu?" tanya Orol heran. "Buat berjaga-jaga, Nyonya." "Berjaga-jaga gimana? Kalau di tengah-tengah kegiatan kita nanti ada yang saya nggak ngerti, kan saya tinggal buka buku ini." "PHT." Orol hampir tertawa. "Lugu banget sih kamu," celetuknya. "Yuk, Nyonya, kita teruskan lagi," ajak Layam. Ia giliran yang menyerbu bir Orol. Mereka pun umam kembali. Bir mereka saling tertaut dan melumat. Sembari langkah mereka tertuju ke arah tempat tidur. Brukak. Mereka menjatuhkan diri ke permukaan empuk tersebut. Orol berada di bawah, Layam berada di atasnya. Layam melepas aju yang masih melekat di tubuh Orol. Meraba dan menyentuh area sensitif Orol. Berusaha semakin membangkitkan gejolak di dalam tubuh Orol. Hingga Orol tak kuasa lagi untuk menahan keinginannya untuk segera melakukan kegiatan intim mereka. "Lakukan sekarang saja, Layam," pinta Orol. "Baik, Nyonya." Layam mulai melepas lananya. Kini ia polosan di hadapan Orol. Tongkat keras saktinya terpampang jelas, sudah tegak dengan sempurna. Lalu giliran Layam melepas apa yang masih menutupi tubuh Orol. Ia melepas seluruhnya. Glek. Layam tampak menelan ludah sambil menatap kue cucur Orol. "Asli, aku ngakak sendiri nulis kue cucur. WKWK." "Kenapa?" tanya Orol. "Saya baru sekali ini Nyonya melihat langsung yang seperti ini. Biasanya saya hanya melihat di film-film." "Benarkah?" Orol tampak mengulum senyum. Ia senang. Ia yang pertama kali melakukannya bersama Layam. "Menurut kamu bentuknya gimana?" "Aneh." "Apa?" Orol hampir marah. "Tapi saya suka, Nyonya." "Hei hei hei." Layam terkekeh. "Kalau suka, buruan masukin." "Apanya?" "Jempol kamu." "Hah?" Layam terkejut. "Ya tongkat keras saktimu lah." "Oh, baik, Nyonya." Layam benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Orol. Ia mulai mengarahkan ujung tongkat keras saktinya ke kue cucur Orol. Lalu ia menekan ke dalam. Tetapi begitu kesusahan. Kue cucur Orol begitu sempit. Karena memang Orol belum pernah melakukannya sebelumnya. "Kenapa?" Orol heran karena Layam tak kunjung berhasil. "Anu, Nyonya, kok susah ya? Apa jangan-jangan kue cucur Nyonya nggak ada lubangnya?" "Nggak ada lubangnya, gundulmu," umpat Orol. "Aku kan masih perempuan, jadinya masih sempit," jelasnya. "Sama, Nyonya. Saya kan masih persempat, Kak. Jadinya masih kesusahan," balas Layam. "Berusaha lagi, gih." "Iya, Nyonya." Layam kembali menekankan tongkat keras saktinya ke lubang kue cucur Orol. Tetapi masih kesusahan. Bahkan Layam sampai berkali-kali mengelap keringat di jidatnya yang keluar akibat perjuangannya. "Coba kamu basahin pakai ludah kamu," Orol memberi saran. "Sudah, Nyonya. Bahkan kue cucurnya Nyonya saja sudah basah sedari tadi," timpal Layam. "Bagaimana kalau saya paksa saja, Nyonya?" tambahnya. "Ya udahlah, dipaksa aja nggak apa-apa. Tapi ditahan sebentar ya, Nyonya." "Iya." Layam benar-benar melakukan niatannya.
memaksa tongkat keras saktinya agar bisa masuk ke kue cucur Orol. Dan apa yang ia lakukan pun berhasil. Tetapi, "Ah, Li!" teriak Orol. Ia sambil main akar punggung Layem. Tetapi hanya sebentar. Setelah Layem benar-benar menjeblos keper, awanan Orol dan tongkat keras saktinya sudah masuk sepenuhnya. Kesakitan Orol berangsur-angsur mereda. "Tongkat keras saktimu kenapa besar sekali sih, Layem?" keluh Orol. "Maaf, Nyonya. Soalnya tongkat keras sakti saya sering melakukan olahraga angkat besi. Jadinya ya besar kayak gini. Berotot. Tapi Nyonya suka kan?" Orol mengulum senyum sambil mengangguk. "Saya jatit sekarang ya, Nyonya." "Iya, Layem." Layem pun mulai menggerakkan keras saktinya. Keluar masuk ke lubang kue cucur Orol. Mereka berdua sah keenakan. Suara yang memenuhi seluruh ruangan kamar ini. Sayangnya, sebuah ketukan pintu terdengar. "Rel, kamu di dalam?" Terdengar suara Haidar. "Pak Haidar sudah datang, Nyonya." Layem sedikit menghentikan gerakannya. "Biarkan saja. Ayo lanjut saja, Layem. Enak banget, dokan kamu," tutur Orol. Akhirnya Layem pun berusaha tak memperdulikan keberadaan Haidar di luar sana. Mereka melanjutkan keasikan kegiatan mereka dalam menyalurkan hasrat. Keesokan harinya, Layem dan Orol sama-sama terbangun. Semalam mereka ketiduran setelah kelelahan berci-entei. Dan kini mereka pun masih berada di Satura, Enjang. "Nyonya nggak menyiapkan keperluan kantor Pak Haidar?" tanya Layem. Ia masih sambil memeluk tubuh polos Orol. "Malas. Untuk apa aku mengabdi sama laki-laki macam dia?" jawab Orol. "Tapi bukankah kalau seperti itu nanti Pak Haidar curiga? Jadi menurut saya, sebaiknya Nyonya harus bersikap kayak biasanya." Benar juga." Orol pun beranjak. Ia terduduk. Ia terpaksa menuruti saran Layem. "Ayo, kamu juga bangun," ajaknya. "Iya, Nyonya." Layem ikut terduduk. Kini mereka berdua pun mengenakan pakaian masing-masing. Pakaian yang semalam berceceran di lantai. "Nyonya, ada Dar. Tiba-tiba Layem berkata seperti itu sambil menuding spray dengan bercak merah. Orol tersenyum simpul. "Itu gara-gara kamu," tutur Orol. Gara-gara saya?" Layem terkejut. "Apa jangan-jangan tongkat keras sakti saya tajam kayak keris? Jadi melukai kue cucurnya Nyonya?" "Hahaha." Orol tertawa. "Enggak, Layem. Itu tuh udah wake perempuanan. Semalam kamu udah memperempuananin aku," terangnya. "Oh." Layem manggut-manggut. "Emang kamu beneran gak tahu? Gak, Nyonya, di film-film gak ada yang sampai berdah. Wah, kayak gitu. Jelas saja. Kan semua pemainnya udah gak ada yang perawan." "Oh, pantas." Layem kembali manggut-manggut. "Yuk, keluar. Kita sarapan," ajak Orol. "Iya, Nyonya." Mereka sama-sama turun dari tempat tidur. Orol memekik kesakitan saat mulai melangkah. "Nyonya kenapa?" Layem kebingungan. "Kue cucurku perih banget, Layem." "Kok bisa?" "Ya karena saat okanmu yang semalam. Kamu sih mainnya sampai 10 ronda. Maaf, Nyonya. Habisnya enak. Saya kak jadi pengen nambah terus." Hei, ujar Layem sambil terkekeh. "Terus sekarang gimana, Nyonya? Apa kue cucurnya Nyonya ditempelin Hansaplas saja?" Layem memberikan ide. "Ditempelin Hansaplas gundulmu," umpat Orol.
Kan biar sembuh, Nyonya. Layam menggaruk-garuk kepalanya. Udahlah, abaikan aja. Yuk, keluar, ajak Oral. Mereka pun keluar dari kamar setelah mereka selesai merapikan penampilan masing-masing. Mereka langsung menuju ke ruang makan. Dan seketika melihat keberadaan Haidar, laki-laki itu tengah sibuk mengoles selai ke atas permukaan roti yang akan ia makan. Oral awalnya menatapnya dengan tatapan benci. Karena begitu melihat sosok Haidar, ia langsung teringat perselingkuhan yang dilakukan laki-laki itu bersama sahabatnya sendiri. Mengingat perbuatan mereka yang begitu kejam terhadapnya. Tetapi Oral harus berpura-pura seperti biasanya. Berpura-pura layaknya seorang istri yang begitu mencintai sang suami. Berpura-pura menjadi seorang yang bodoh. Pagi, sayang. Sapa Oral sambil berjalan mendekat. Ia sebetulnya muak dengan panggilan sayang tersebut. Pagi, balas Haidar dengan suara datar. Maaf ya, Mas. Aku nggak sempet nyiapin sarapan buat. Aku dan Layem baru aja bangun. Semalam kami begadang sampai hampir subuh. Iya kan, Layem? Oral menengok ke arah Layem. Iya, Nyonya. Layem membenarkan. Ya, nggak apa-apa. Jawab singkat Haidar. Ia tengah berusaha menahan gejolak amarah di dalam hatinya. Yuk, Layem, duduk. Kita ikut sarapan. Ajak Oral. Oral dan Layem segera bergabung dengan Haidar. Duduk di bangku meja makan sambil menghadap roti dan selai untuk sarapan mereka. Layem hampir mengambil salah satu roti tersebut. Ia berniat mengolesinya dengan selai yang rasa kacang. Aku oleskan aja, Layem. Kamu kan juga suamiku. Jadi aku juga harus melayani kamu, kata Oral. Ia sambil merebut roti dan pisau yang semula sudah dipegang oleh Layem. Layem hanya pasrah. Sedang Haidar, hatinya semakin bergemuruh melihat sikap Oral terhadap Layem, juga perkataan Oral yang baru saja. Ia tengah merasakan ada sesuatu miliknya yang direnggut oleh orang lain, yaitu kasih sayang Oral. Dulu kasih sayang itu hanya ditujukan untuk dirinya, tapi kini kasih sayang itu terbagi untuk Layem juga. Nih, udah selesai. Langsung dimakan. Oral menyerahkan roti yang sudah berlapis selai kepada Layem. Iya, Nyonya. Layem menerimanya. Kini mereka begitu larut menikmati sarapan masing-masing. Tak ada obrolan. Hanya saja Oral sering sekali melemparkan candaan terhadap Layem. Mereka berdua pun tertawa-tawa. Sedang Haidar, ia seperti tak dianggap keberadaannya. Ia sama sekali tak digubris oleh mereka berdua. Kamu kok kayak nggak nafsu makan? Apa kamu lagi sakit, Mas? Tanya Oral. Ia akhirnya melemparkan obrolan terhadap Haidar. Enggak, Rel. Aku baik-baik aja. Jawab Haidar dengan ekspresi wajah sendu. Baguslah. Tanggapan Oral hanya seperti itu. Karena setelahnya ia kembali mengobrol dengan Layem. Kembali tak memperdulikan Haidar. Selang setengah jam akhirnya sarapan mereka selesai. Layem yang lebih dulu beranjak ketimbang yang lainnya. Kamu mau kemana, Layem? Tanya Oral. Saya mau mandi dulu, Nyonya. Saya nggak nyaman kalau badan masih kotor. Jawab Layem. Aku ikut, Layem. Hah? Ikut? Layem terkejut dengan permintaan Oral. Iya, ikut. Kita mandi bareng. Gimana? Glek. Layem menelan ludah. Iya, Nyonya. Ayo kita mandi bareng. Layem pun setuju. Oral dengan penuh semangat beranjak dari posisi duduknya. Mas, aku mandi dulu ya sama Layem. Kamu kalau mau berangkat ke kantor, langsung berangkat aja. Gak usah nungguin aku. Ucap Oral ke arah Haidar. Yuk, Layem. Oral meraih pergelangan tangan Layem.
Ia menggeret Layem agar mengikuti langkahnya. Berjalan menuju ke kamar mandi utama. Kamar mandi yang berada di paling belakang apartemen ini. Setelah sampai, mereka segera masuk. Oral menutup rapat-rapat pintunya. Nyonya sengaja ya mau bikin Pak Haidar cemburu? Tutur Layem. Dia tadi kayaknya percaya dengan sandiwara Nyonya. Tambahnya. Siapa bilang aku lagi bersandiwara? Celetuk Oral. Maksudnya? Aku beneran pengen mandi sama kamu, kok? Hah? Layem terkejut. Nyonya serius? Iya, serius. Tapi sebelum itu, aku pingin kita melakukan lagi kayak semalam. Habisnya aku udah ketagihan sama tongkat keras saktimu. Glek. Layem menelan ludah. Dan tiba-tiba, Oral menyerbu bibirnya. Menghujani ciuman yang dahsyat. Pikir Layem, ternyata Oral wanita yang begitu agresif. Haidar berjalan tertatih-tatih keluar dari apartemennya. Perasaannya sedang hancur lebur. Kini ia serasa seperti seorang yang tengah terpuruk. Setelah keluar dari lift, Haidar berjalan menuju ke mobilnya berada. Ia masuk ke dalam. Ia duduk di kursi kemudi. Lalu, brak. Ia menggebrak setel mobilnya. Lalu menyadarkan kepalanya di permukaan bundar tersebut. Layem dan Oral duduk di sebuah mobil yang baru saja mereka sewa. Mobil sedan berwarna biru yang akan mengantarkan mereka ke suatu tempat. Nyonya, kenapa kita mesti nyewa mobil? Dan kenapa penampilan Nyonya nggak seperti biasanya? Layem melihat lekat Oral yang saat ini berpenampilan tomboy. Mengenakan jaket denim, memakai topi, juga kacamata hitam. Aku lagi mau jadi penguntit. Jawab Oral. Nyonya mau menguntit Pak Haidar? Tebak Layem. Ya, aku sedang cari bukti perselingkuhannya dia. Kenapa Nyonya harus melakukannya sendiri? Nyonya kan bisa menyuruh orang. Daripada Nyonya harus melihat hal yang menyakitkan itu secara langsung. Aku sudah tak bisa mempercayai siapa-siapa lagi, Layem. Kau tahu sendiri kan, bahkan orang yang selama ini kupercaya saja bisa berkhianat padaku. Tega menusukku dari belakang. Apalagi orang lain yang tak begitu mengenalku. Jadi aku harus melakukannya sendiri. Kamu mau kan bantuin aku? Tanya Oral. Iya, Nyonya. Saya akan bantuin Nyonya. Layem setuju. Sekarang kamu harus mengenakan ini. Oral memasangkan sebuah topi lain ke kepala Layem. Kenapa saya harus pakai juga Nyonya? Kita harus menyamar. Aku tak mau Mas Haidar, atau siapapun, tahu keberadaan kita. Terang Oral. Dan Layem akhirnya mengerti. Layem mulai menjalankan mobil yang ia sewa. Melaju menelusuri jalanan yang lumayan lengang. Kita mau kemana, Nyonya? Tanya Layem. Karena ia belum tahu tujuan Oral. Kita ke perusahaan suamiku saja. Kita harus sampai di sana sebelum istirahat siang. Baik, Nyonya. Layem mempercepat laju mobil yang ia kendarai. Ia sedang mengejar waktu istirahat siang di PT Gondal Gandul milik Anwar. Selang 15 menit kemudian, mereka akhirnya sampai. Mobil yang dikendarai Layem berhenti di basement. Terparkir dengan mobil-mobil yang lain. Kita nggak turun, Nyonya? Tanya Layem. Karena saat ini Oral hanya duduk terdiam. Tak berusaha untuk keluar dari mobil. Kita tetap di sini saja. Kita hanya harus mengawasi mobil suamiku itu. Oral menunjuk mobil Haidar yang bertengger tak begitu jauh dari mobil yang ia huni saat ini. Sekarang jam istirahat. Bisa saja Mas Haidar akan meninggalkan kantor. Dan bisa aja dia akan menemui wanita itu. Jika benar, kita bisa mengikutinya. Kita bisa mengambil gambar saat mereka saling bertemu. Terang Oral. Ia memberitahukan rencananya. Saya setuju dengan rencana Nyonya. Kini mereka pun benar-benar hanya duduk terdiam di dalam mobil. Sambil mengawasi apapun yang nampak di luar. Kadang ada mobil yang keluar masuk basement.
Tetapi mereka belum menemukan apa yang tengah mereka cari. Hingga kemudian, bram, sebuah mobil hitam melewati keberadaan mereka. Mobil itu sangat tak asing bagi Oral. Mobil itu adalah mobil milik Ririn. Sesuatu yang pas sekali dengan tujuan Oral. Itu mobil milik wanita itu. Tutur Oral. Maksudnya mobil milik selingkuhannya Pak Haidar. Ya. Layam pun cepat-cepat mengeluarkan handphone. Ia mengarahkan kamera benda pipih tersebut ke arah mobil Ririn yang kini berhenti tak jauh dari keberadaan mereka saat ini. Saya akan videokan untuk Nyonya. Mungkin sebentar lagi Pak Haidar akan muncul untuk menemuinya. Tutur Layam. Dan ucapannya pun terbukti benar. Sosok Haidar tampak keluar dari lift. Ia berjalan mendekat ke arah mobil milik Ririn. Begitu sampai, ia masuk ke dalam. Kini keberadaan mereka di dalam mobil pun terekam di handphone Layam. Aku sudah bilang kan, kamu jangan ke perusahaanku. Maki Haidar. Aku kan kangen sama kamu, sayang. Lagian aku kan cuma berada di sini. Tak sampai masuk ke kantor kamu. Sama saja. Orang-orang di sini tuh pada tahu, kamu adalah sahabat Oral. Aku tak mau mereka melihat kamu dan mengadu sama Oral. Kamu kok takut banget sih, sayang, kalau sampai ketahuan istrimu? Dia akan bodoh, sayang. Dia nggak akan tahu apa-apa. Berhenti menjelek-jelekan dia. Sahut Haidar. Ah, so sweet, kamu udah mulai ngebelah dia. Aku iri, sayang. Cukup, Rin. Haidar seperti muak dengan sikap Ririn. Hei, ayolah, sayang. Kamu kok jutek banget sih sama aku? Padahal aku kesini mau nyenengin kamu loh. Ririn mendekat ke arah Haidar. Ia mengecup telinga Haidar. Jangan macam-macam kamu, Rin. Haidar tak suka dengan perbuatan Ririn. Bahkan ia berusaha menghindar. Namun, Ririn mana mungkin menghentikan kelakuan nakalnya. Ayolah, sayang. Kamu tak perlu jual mahal. Aku akan menghidangkan menu makan siang buat kamu. Salah satunya ini. Jemari Ririn meraba-raba, Haidar. Lalu bermuara di tongkat keras sakti milik Haidar yang masih tertutup oleh celana kerja. Hentikan, Rin! Haidar masih berusaha mengelak. Serius, kamu ingin aku berhenti? Lirih Ririn. Sembari jemarinya sibuk mengeluarkan tongkat keras sakti Haidar dari dalam sangkarnya. Ia mengelus benda panjang tersebut. Lalu setelah itu, ia merunduk. Ia giliran bermain denganmu, lutnya. Kali ini Haidar sudah tak berdaya. Ia pasrah. Dan berangsur-angsur ikmatinya. Man, sah pelan sambil menggigit bibir bawah dan memejamkan matanya. Ia benar-benar tak tahan. Maka akhirnya Haidar memaksa Ririn untuk beranjak. Lalu mengarahkan wanita itu untuk duduk di atas pangkuannya. Dan akhirnya, mereka benar-benar melakukannya. Mereka melakukan percintaan di dalam mobil. Tanpa tahu ada kamera yang sedang merekam apa yang tengah mereka lakukan. Di sisi lain, Oral memejamkan matanya rapat-rapat. Ia tak sanggup melihatnya. Karena lagi-lagi ia harus merasakan sakit yang sangat luar biasa karena pengkhianatan mereka. Air mata pun akhirnya keluar. Oral sudah tak bisa lagi membendungnya. Apa kita hentikan sampai di sini saja, Nyonya? Tanya Layam. Karena ia tak tega dengan Oral yang tengah begitu tersiksa. Jangan. Tetap rekam mereka. Jawab Oral. Tapi Nyonya tak apa-apa. Layam berusaha memastikan keadaan Oral. Ya, aku tak apa-apa. Nyonya tak sedih melihat mereka? Tentu saja aku sedih. Apalagi jika mengingat rasa cintaku ke laki-laki itu yang begitu besar. Dan yang lebih menyakitkan buat aku. Dia yang selama ini sama sekali tak pernah menyentuhku. Kini dia terlihat mudah melakukannya dengan wanita lain. Ujar Oral dengan suara bergetar. Layam mengerti bagaimana perasaan Oral.
Tetapi untuk saat ini, ia hanya mampu mengusap air mata di kedua pipi Orol. Ia belum bisa berbuat banyak. Mulai saat ini, Nyonya harus bisa memusnahkan perasaan Nyonya ke Pak Haidar. Karena dia bukan laki-laki yang baik untuk Nyonya. Dia akan semakin menyakiti Nyonya. Ya, aku akan berusaha memusnahkannya, Layem. Apalagi setelah melihat apa yang sedang mereka lakukan sekarang ini. Layem tersenyum kecil. Ia hentikan rekaman videonya. Ia segera merengkuh tubuh Orol. Ia memeluk wanita itu erat-erat. Marlin masuk ke sebuah restoran mewah. Ia langsung disambut oleh seorang pelayan yang berdiri di ambang pintu. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" Ucap si pelayan tersebut. "Begini, Mas. Saya janjian dengan seseorang untuk makan siang di sini. Namanya Pak Anwar. Apa beliau sudah reservasi tempat?" Tanya Marlin. "Tunggu ya, Nyonya. Saya tanyakan dulu." Si pelayan menghampiri kepala restoran. Ia benar-benar menanyakan apa yang ditanyakan Marlin baru saja. Lalu kemudian, ia kembali ke hadapan wanita berpenampilan mewah tersebut. "Pelanggan yang bernama Bapak Anwar sudah reservasi tempat. Bangkunya ada di sana. Mari saya antar," ucap si pelayan. Marlin segera mengikuti langkah kaki si pelayan. Hingga sampailah mereka ke bangku yang dimaksud. "Silakan duduk, Nyonya," ucap si pelayan. Marlin pun duduk. Kini ia hanya tinggal menunggu kedatangan Anwar. Selang 15 menitan, laki-laki itu pun datang dan langsung menghampiri Marlin. "Maaf, aku terlambat," ucap Anwar kepada sang mantan istri. "Tak apa-apa, duduklah," balas Marlin. Anwar duduk di hadapan Marlin. Ia tampak membuka menu makanan yang ada di restoran ini. "Kamu sudah pesan?" tanya Anwar. "Belum. Mau aku pesankan? Aku minuman saja. Aku masih kenyang." "Baiklah." Anwar memanggil seorang pelayan. Memesan minuman untuk dirinya sendiri, juga untuk Marlin. "Tumben kamu mengajakku untuk bertemu seperti ini?" tanya Marlin. Ia mengawali obrolan mereka. "Aku ingin membicarakan tentang perusahaan," jawab Anwar. "Ada apa? Mungkin ke depannya, aku tak hanya mewariskan perusahaan itu ke Haidar, tetapi untuk adiknya juga." "Adik?" Marlin mengernyitkan kening. Ia sebetulnya sudah tahu niatan Anwar tersebut, tetapi ia pura-pura terkejut. "Aku yakin kau dulu pasti mendengar bahwa aku memiliki putra lain selain Haidar. Ya, kau telah menghamili wanita murahan yang sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri. Aku sangat menyesalinya." "Tidak, kau tak pernah menyesal, karena kau sangat mencintai dia, bahkan mungkin sampai detik ini." Anwar terdiam, karena benar apa yang diucapkan Marlin. Ia sangat mencintai Claudia, seorang pembantu rumah tangga yang dulu terlihat begitu menggoda di matanya. Hingga ia pun kilaf. Ia memaksa Claudia untuk melayaninya. "Itu sudah lama berlalu. Kita tak perlu mengungkitnya," ujar Anwar. "Ya, memang sudah sangat lama, tapi aku tak akan bisa melupakannya," balas Marlin. "Sekali lagi aku minta maaf." Marlin terdiam, ia memalingkan wajah. Hatinya begitu sakit jika mengingat kejadian tersebut. Ia yang begitu mencintai sang suami, tetapi ia tak pernah bisa mendapatkan hatinya. Malahan, laki-laki itu tega mencintai wanita lain. Wanita yang menurutnya tak lebih baik dari dirinya. "Aku mengajakmu bertemu, hanya ingin membicarakan tentang apa yang aku sampaikan tadi. Putra Claudia adalah putraku juga. Jadi dia juga akan mendapatkan hak atas apa yang kumiliki. Tetapi dia hanya anak haram," sahut Marlin. "Kau bahkan tak pernah menikahi ibunya. Dan apakah kau ingat, kau sempat tak mau menerima anak di dalam kandungannya? Kau telah menelantarkannya.
Maka dari itu, aku ingin menebus kesalahanku itu sekarang. Aku ingin memperbaiki segalanya. Kali ini aku ingin menjadi ayah yang baik untuk anak itu. Aku ingin memberikan apa yang dulu tak pernah bisa ia miliki karena keserakahanku. Marlin kembali terdiam. Ia sudah tak bisa menyangkal ucapan Anwar. Karena ia tahu persis, ia tak berhak atas kekayaan mantan suaminya tersebut. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Lalu berhenti tepat di hadapan Anwar dan Marlin. Maaf, Pak. Aku telat. Ucap Louis. Ternyata dialah yang baru saja datang. Tak apa-apa, Louis. Balas Anwar sambil melemparkan senyum. Nyonya ini siapa, Pak? Louis menuding sosok Marlin yang duduk di hadapan Anwar. Perkenalkan Louis, dia mantan istriku, namanya Marlin. Dia adalah ibu dari abang kamu, Haidar. Ucap Anwar ke arah Louis. Marlin, perkenalkan, dia Louis. Dia anak yang sedari tadi kita bicarakan. Kali ini ucapan Anwar tertuju ke arah Marlin. Marlin tampak mengernyit melihat sosok Louis. Lalu kemudian, ia beranjak berdiri. Kau salah. Dia bukan putramu. Tutur Marlin. Kalimat yang membuat Anwar terkejut, apalagi Louis.